Nggak apa-apa ya Lex, kita terpaksa nerusin pembicaraan tadi di kantorku di sini. Soalnya ada berkas yang aku harus tanda tanganin sekarang. No problem, Lid. Nah, kamu kerjain aja dulu. Yang penting kamu jangan lupa tetap urusin urusannya Baskoro. Lex, soal Baskoro, kamu jangan ngelempar ke aku semuanya dong. Gimana pun juga kita harus pikirin solusinya sama-sama. Karena kan ini untuk nggak ngehambat kerjaan kita kan? Ya, kamu juga nggak usah terlalu khawatir soal itu. Aku tetap mikirin itu kok. Sampai sekarang pun aku masih mikirin. Kalau memang sampai nggak ada cara lain, kita bisa gunakan cara kita yang lama. Cara yang kita lakukan ke Jaka dulu. Gue kesini karena gue pengen bicarain soal Naomi ke mama. Gue sekalian mau ngomong ke mama, apa sebaiknya gue pindah ke luar negeri aja ya. Semoga mama ada di kantor. Mas Rizky? Pak, mama ada di ruangannya? Ya, Bu Lydia belum lama datang dengan Pak Alex. Om Alex ada di sini juga? Iya Mas, semenjak perusahaan kerjasama dengan PT Airlangga Persada milik Pak Alex. Pak Alex sama Bu Lydia sering diskusi dan meeting bersama di sini, Mas. Bahkan malah ada wacana Bu Lydia minta kantor jadi satu, Mas. Ternyata mama udah kerjasama terlalu jauh dengan Om Alex. Tak, Putri Usus Goreng mana sih? Manusia kulkas udah keluar kelas. Berarti harusnya dia udah keluar kelas dong. Kenapa ya dia nggak nyariin gue? Gue tahu tuh pacar lu kenapa nggak nyamperin lu. Lu lihat tuh ke arah sana. Gitu. Tak, itu Putri Usus Goreng ngapain sama Naomi? Mana gue tahu, buktinya itu pacar gue juga di sana. Nanti kalau misalnya lo mau nanya-nanya lagi soal kampus, lo bisa kok nanya ke Citra. Soalnya kan emang Citra duluan kuliah di sini daripada gue. Thank you ya. Kalian berdua mau nemenin gue keliling kampus. Iya, sama-sama Naomi. Dengan senang hati. Putri Usus Goreng, ayo ikut aku. Aku cariin kamu dari tadi. Ayo. Duluan ya. Put. Kamu jangan ambil keputusan yang makin membahayakan posisi kita, Lex. Tapi kalau memang sampai identitas Baskoro itu terungkap, aku masih punya satu pertahanan lagi untuk kita. Aku udah siapkan identitas kedua pada waktu itu. Antonio. Jadi kamu bisa sedikit tenang sekarang soal Baskoro. Karena menurut aku, identitas yang kau buat yang kedua ini akan sangat sulit terbongkar sama mereka. Aku sudah mengantisipasi sejak awal. Sebelum kita mengalih namakan semua aset Jaka dulu. Itu sebabnya. Kenapa sampai saat ini kita bisa menikmati semua harta itu menjadi harta kita bersama dengan tenang selama hampir 20 tahun.
Rizky, kamu kenapa nggak bilang mama kalau mau kesini? Tumben kamu main ke kantor, Rizky. Rizky tunggu. Rizky. Sebenci-bencinya kamu sama saya, Om sama Mama kamu nggak akan pernah bisa dipisahin. Karena kita berdua terikat dengan masa lalu. Dan semua itu ada hubungannya dengan aset yang kita miliki sampai sekarang. Putri usus goreng, aku nggak suka ya kalau kamu deket-deket sama cewek tadi. Cewek tadi siapa? Cewek tadi yang barusan kamu temenin sama Citra yang tadi itu. Naomi maksudnya. Pokoknya aku nggak suka kamu deket-deket sama dia. Kenapa sih emangnya? Emang ada yang salah sama Naomi? Kok kamu ngelarang aku deket sama dia? Lagian, kan kalian udah saling kenal kan? Kenapa? Emang iya kan kamu udah kenal sama Naomi sama kayak Rizky kenal Naomi? Putri usus goreng kepo banget sih sama Naomi. Kalau gue ceritain semua, gue bakal kebawa juga dong. Kenapa bawa-bawa kamu? Emang kamu ada hubungan apa sama Naomi? Kamu ngomong apa sih Putri usus goreng? Aku kan nggak ngomong apa-apa. Aduh, keceplosan lagi gue. Kecuali kamu emang beneran bisa denger suara hati aku. Orang jelas aku nggak ngomong apa-apa kok. Kamu jujur dong sama aku. Kan kamu sekarang jadi pacar aku. Kamu bisa kan denger suara hati aku kan? Hah? Enggak! Iya. Kau pikir ini dunia kartun apa? Jangan bohong deh Putri usus goreng. Kalau kamu bohong, kamu melebar. Siang, Pak. Siang, Pak. Saya kan jadi nggak enak sama atasan saya, Pak. Tadi saya izinnya cuma makan siang, tapi kita balik udah sore ini, Pak. Ya tapi kan Bu Nawang kan setiap hari begini. Nanti saya yang bilang bisa dimaklumi kok. Iya, tapi tetap aja saya nggak enak, Pak Raymond. Ya udah gini aja, mulai besok saya pindah kantor ke sini ya, biar kita bisa makan siang bareng terus. Ya. Pak Raymond ini suka ngada-ngada deh. Yang ada saya makin ngerasa nggak enak. Kan bisa ketemu terus. Sebentar, saya telepon. Ini kuasa hukum saya, Pak Haris. Yes, Pak Haris. Selamat sore Pak Raymond. Saya mau mengabari perkembangan kasus yang sedang kita selidiki. Oke. Ternyata Baskoro itu fiktif. Identitasnya hanya digunakan untuk legal. KTP yang saya punya ternyata datanya tidak valid. Lalu kenapa legalnya Bu Lydia bisa menyimpan datanya Baskoro? Justru itu yang sedang saya selidiki. Ternyata Baskoro melimpahkan semua hartanya ke Antonio. Setelah saya lacak, ternyata Antonio itu ada hubungannya dengan PT Airlangga Persada. PT Airlangga Persada itu kan perusahaannya Alex. Kenapa wajah Pak Raymond seperti kaget begitu ya terima telepon dari pengacaranya? Apa ada sesuatu yang nggak beres? Perkembangannya step by step. Saya akan lacak terus. Siapa Antonio? Dia fiktif atau tidak? Oke, tolong dilanjutkan ya Pak. Saya tunggu kabarnya. Terima kasih. Baik Pak Raymond. Terima kasih. Ada masalah, Pak? Ternyata nama Baskoro itu adalah fiktif, Bu. Maksudnya Pak Raymond, Lydia memalsukan nama itu? Kita belum bisa menyimpulkan itu, Bu. Tapi ada muncul nama baru lagi. Namanya Antonio. Antonio? Ya,
Ibu kenal dengan orang itu, Antonio. Saya nggak kenal, Pak. Tim kuasa hukum saya akan melacak nama Antonio itu, fiktif atau bukan. Tapi saya janji sama Ibu, saya akan usut tuntas semuanya. Saya janji. Oke, Ibu tenang aja ya. Dan satu lagi, Bu. Jangan bahas ini ke siapapun. Siapapun. Kecuali saya. Pak Remon benar-benar serius mau bantuin aku ngungkap kasus Mas Jaka. Aku jadi terharu dengan ketulusan Pak Remon. Padahal aku sama sekali nggak minta dia untuk melakukan semua ini.